Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perjumpaan kita kali ini kita akan membahas bab yang keempat ya di semester genap ini, yaitu tentang statistika. Ya, tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya waktu di sekolah dasar, namun kali ini kita akan membahas kembali atau mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari ketika kalian berada di sekolah dasar ya. Ya, di sini kalau di buku ditulisnya itu adalah bab 9 statistika, tapi untuk semester 2 ini termasuk bab keempat. Selanjutnya, nah, kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya ada dua ya, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. 3.14 itu memahami teknik penyajian data dua variabel menggunakan tabel, grafik batang, diagram lingkaran, dan grafik garis dengan komputer serta menganalisis hubungan antar variabel. Yang 4.7-nya yaitu mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik dari dua variabel, serta mengidentifikasi hubungan antar variabel. Nah, untuk IPK-nya yaitu 3.14.1 yaitu menganalisis teknik penyajian data. Yang 4.7.1-nya yaitu menyajikan masalah kontekstual ke dalam berbagai bentuk teknik penyajian data. Yang 4 ini ini 4.7.1 ya. Titik 2 ini ya. Ini menganalisis hasil dari data yang disajikan berbentuk grafik, tabel, diagram. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis berbagai teknik penyajian data, yang kedua yaitu menyajikan masalah kontekstual ke dalam berbagai teknik penyajian data. Yang ketiga, menganalisis hasil dari penyajian data ya yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Selanjutnya, nah ini pada pertemuan kali ini adalah mengenai menganalisa data ya, menganalisis data. Nah, kegiatan yang pertama yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan ke dalam bentuk tabel, terus diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Selanjutnya, menyajikan data mentah menjadi data tabel. Ini adalah kita mengingat kembali yang berada di SD ya. Oke, ya. Contoh, diberikan data berat badan dalam kilogram dari 20 siswa laki-laki kelas 8A. Nah, ini datanya ya, ada 29, 30, 28, 31, dan seterusnya. Ini masih data acak ya, belum tersusun dari mulai terkecil dan sampai terbesar. Oke, kita coba ya susun data tersebut dari terkecil menjadi yang terbesar. Nah, ternyata ada 27 kilogramnya itu ada 3 orang, 28 kilogramnya ada 5 orang, 29 kilogramnya juga 5 orang, 30 kilogramnya 4 orang, dan 31 kilogramnya adalah 3 orang. Oke. Nah, setelah disusun rapi ini kan akan menjadi gampang gitu ya. Nanti kita bikin tabelnya langsung gitu ya. Nah, gini aja. Seperti ini ya. Berat badannya sebelah kiri misal ya. Jumlah siswanya atau frekuensi ya, disebutnya frekuensi atau banyaknya siswa, banyaknya data.
Oke, yang berat badan 27 kg tadi ada berapa di sini? Ada 3 ya. 28 kg-nya ada 5, 29 kg-nya juga 5, 30 kg-nya ada 4, 31 kg-nya ada 3. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis data ya, atau menyajikan data dulu. Menyajikan data dalam diagram batang ya, menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, yang tadi ya sama contohnya seperti yang tadi. Ini hanya kita akan membentuk disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, tadi sama juga ya, ini sudah diurutkan seperti ini datanya. Nah, ya udah kita ubah menjadi bentuk diagram batang. Oke, untuk yang 27 kg itu ada 3 orang. Nah, ini 3 orang, yang 28-nya sama ya, berarti batangnya tingginya sama yaitu 5. Untuk yang 30 4 orang dan 31 adalah 3 orang. Tuh. Bisa ya dipahami. Oke, yang ketiga kita akan menyajikan data mentah menjadi diagram lingkaran. Contohnya seperti ini ya, ada hasil jumlah total ya panen dari suatu desa adalah 4.000 ton. Jika diketahui persentase pada diagram lingkaran berikut, berapakah jumlah hasil panen padi? Oke, ini ada persentasenya, ada 10%, 25%, 15%, 15%. Berarti tinggal sisanya padi. Nah, cara mencarinya ya, gampang ya. Tinggal dikurangi, benar. 100% kan totalnya. Nah, seperti ini ya. Jumlah panennya 4.000 ton atau 100%, maka persentase padinya adalah 100% dikurangi jumlah persentase selain padi itu. Kurangi 65% kalau dijumlahkan dari sini ya. Nah, sehingga persentase padinya adalah 35%. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah panen padinya, berarti kita konversi lagi dari persentase tersebut ke dalam ton ya, tonase. Sehingga 35% kita kalikan dengan 4.000 ton. Didapat jumlahnya adalah 1.400 ton. Nah, biasanya ada 2 jenis ya, selain ada persentase, biasanya dalam bentuk derajat juga. Nah, bagaimana untuk mengubahnya gitu ya. Seperti ini ya. Nah, dalam satu lingkaran kan semua sudutnya berjumlah 360 derajat, atau kalau udah persentase adalah 100% atau sama dengan 4.000 ton sesuai dengan soal di sini ya. Maka sudut yang ada pada bagian ketela kan 10%. Nah, dihitung 10% dikali 360 derajat sehingga didapat adalah 36 derajat. Dengan perhitungan yang sama ya, untuk yang lain juga pasti ketahuan kan. Sudut bagian kedelai adalah 90 derajat, untuk jagung 54 derajat, kacang juga 54 derajat, dan padi adalah 126 derajat. Itu kita gambarkan aja ya di sini. Nah, berarti ini untuk ketelanya tadi berapa? 36 derajat. Untuk kedelai 24% atau 90 derajat. Ini tanda siku-siku ya. 90 derajat boleh. Untuk jagung 54 derajat. Kacang juga 54 derajat. Nah, ini adalah padi ya, 126 derajat. Seperti itu. Nah, yang keempat kita menyajikan data mentah menjadi diagram garis. Nah, ini disajikan data dalam bentuk tabel ya. Oke. Sajikan data tersebut ke dalam diagram garis.
Nah, di sana kita tahu bahwa pada tahun 2017 jumlah siswanya adalah 320, 2018 adalah 290, 2019 280, 2020 adalah 300, dan 2021 adalah 285. Kita akan menyajikan data dari tabel tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Oke. Nah, seperti ini ya. Hasil dari diagram garisnya. Oke, 2017 itu 320 ya, sesuai dengan tabel. 2018. Nah, ini grafiknya, garisnya menurun ya. Menurun, lalu dari 2019 ke 2020 itu meningkat ya, sedikit. Meningkat 20, sebanyak 20 orang, lalu turun kembali menjadi 285 pada tahun 2021. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ini adalah materi utamanya, yaitu kita menganalisa ya, menganalisis dari data yang sudah disajikan. Nah, gini, seperti ini ya. Nah, diberikan diagram batang hasil ulangan matematika. Oke, di sini ada nilai ulangannya 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Oke. Nah, ini yang 65 itu satu orang, 70 itu satu orang, 75 9 orang, 80 adalah 4 orang, 85 adalah 7 orang, dan 94 orang, 95 juga ada 4 orang. Oke. Nah, ini kita analisa ya, misalkan beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, ada berapa jumlah peserta didik yang mendapatkan nilai ulangan matematika? Coba kita hitung di sini. Tadi ada berapa di sini? 1, kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 itu 2 ya, tambah 9 berapa? 11, ditambah 4 15, ditambah 7 22, ditambah 4 26, ditambah 4 lagi 30. Oke, berarti jumlahnya ada 30. Yang kedua, jika KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya adalah 75, ada berapa orang yang tidak lulus atau tidak memenuhi KKM? Oke, ini di sini ada 75 nih, berarti dia udah lulus ya. Yang ke kanan ini berarti udah lulus. Nah, berarti berapa jumlah yang tidak lulus atau belum mencapai KKM? Jawabannya sangat mudah ya. Tinggal jumlahkan aja yang sebelah kirinya nih. 1 tambah 1, 2. Oke, yang ketiga pertanyaannya adalah berapa persentase peserta didik dengan nilai paling banyak? Oke, yang paling banyak berapa orang nih? 9 ya. 9 orang untuk nilai 75. Oke, berarti 9 orang persentasenya ya. Berarti sama dengan 9 orang dibagi dengan berapa tadi jumlahnya? 30 orang. Berarti dikali 100%. Nah, ini berapa tuh? Berapa coba? 9 orang dari 30 orang. Ayo, berapa? Oke. Jawabannya adalah 30 orang. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk analisa kedua. Ini contoh yang keduanya. Bentar. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu diagram garis ya, hasil pertanian dari 10 tahun terakhir. Oke, lihat, perhatikan ya, diagram garis hasil pertanian dari 10 tahun terakhir, dari maksudnya 10 tahun dari 2008 ya sampai 2017.
Oke. 2008 itu jumlah hasil panennya itu 200 ton ya. Ini dalam ton ya. Ini jumlahnya dalam ton. Lalu 2009 itu 400 ton. Lalu 2010 300 ton dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk menganalisis data tersebut ya. Misalkan yang pertama, di tahun berapakah hasil panen tertinggi? Oke. Gampang ya. Kita lihat aja ini mana puncaknya yang ada titik tertingginya di sini ya. Oke. Ini adalah yang tertinggi. Berada pada tahun 2013 gitu. Oke, tahun berapakah terjadi kenaikan hasil panen yang drastis? Coba tahun berapa? Apakah dari 2008 ke 2009? Ini naiknya berapa nih? Dari 200 ke 400 berapa ini? 200 ya. Nah, karena ini kenaikan berarti lihat yang garisnya naik. Coba. Yang ini berapa ini? 2010 ke 2011. Berapa naiknya? Dari 300 ke 600. 300 ya. Oke, lalu dari 2011 ke 2012. Naiknya 100. Ini juga sama ya, naiknya 100. Yang turun nggak usah dicari. Nah, ini berarti naiknya berapa nih? 2015 ke 2016. 100 juga ya. Terus 2016 ke 2017. 300 ke 500 berapa? Oke, 200. Jadi yang tertinggi yang mana? Yang 300 ini. Berarti dari 2010 ke 2011 itu kenaikannya adalah 300 ton. Oke, pertanyaan ketiga misal ya. Tahun berapakah terjadi penurunan yang drastis atau signifikan? Oke. Yang turun itu ada 3 ya. Di sini ada 3 yang turun. Ini nih, 1. Ini turunnya berapa dari 400 ke 300? Turun 100. Dari ini 2013 ke 2014 turunnya berapa? 800 ke 600 berarti turunnya 200 ya. Lalu di sini yang ketiga dari 600 ke 200 turun berapa? Turun 400. Oke, berarti ini adalah penurunan yang terbanyak ya, yang sangat signifikan gitu. Berarti pada tahun 2014 ke 2015. Nah, ini turunnya itu berapa? 400 ton. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapakah mencapai hasil panen yang sama? Ayo, ada berapa tuh yang sama tuh? Mudah ya, tinggal lihat aja garisnya nih di sini. 2008 itu sama dengan 2015 gitu ya. Lalu berapa lagi? Berapa lagi ayo? Itu berapa? 200 ton. Lalu tahun 2000 berapa yang sama? 2010 dengan berapa? 2010 2016. Oke, itu sama dengan berapa? Berapa ton hasilnya? 300 ton. Lalu yang mana lagi yang sama? Coba. Ya, 2011. Dengan tahun berapa 2011? 2014 dalam satu garis ya. Itu hasilnya adalah 600 ton. Nah, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini, yaitu menganalisis data ya dari yang
diberikan. Kalian bisa latihan soal mau dari buku paket, buku pendamping maupun dari internet, silakan. Banyak sekali sumber latihan ya, soal-soal mengenai analisis data. Insya Allah kalian bisa lebih lancar kalau banyak latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.